Pemirsa, kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendengarkan keterangan dari penasihat hukum terdakwa Irjen Teddy Minahasa. Bisa dibawa lagi untuk menjebak. Itu menurut dia tidak melanggar hukum karena tujuannya kan untuk penjebakan. Ya. Itu kira-kira inti pokoknya. Tidak melanggar hukum atau itu tidak diatur, Bang, tadinya? Kalau tidak diatur berarti tidak melanggar hukum, dan kebetulan juga itu tidak didakwakan di sini. Tidak ada si terdakwa ini tidak didakwa atas memakai barang sitaan untuk penjebakan. Ya. Dia didakwakan memerintahkan anak buahnya untuk transaksi narkoba. Padahal 3 minggu sebelum si Kapolres ini melakukan transaksi narkoba, si jenderal ini sudah perintahkan tarik semua barang, musnahkan. Itu sebenarnya yang paling penting dari penjelasan saksi. Dia pun berpendapat kalau sudah ada perintah begitu, maka penjualan tersebut bukan lagi tanggung jawab si jenderal. Itu. Ahli berikutnya, ahli hukum pidana, apa yang akan didalami? Saya kira nggak akan beda jauh. Pasti nanti akan ditanya lagi. Kalau sudah ada perintah dari atasan musnahkan dan hancurkan, kok masih dijual? Saya kira logika manusia normal pun tidak perlu ahli hukum, pasti akan mengatakan yang salah ya anak buah. Karena tidak ada bukti apapun chat sesudah perintah musnah dan hancurkan itu, tidak ada bukti apapun dari si jenderal yang meminta dijual kembali. Ya, tidak ada bukti apapun. Ya, tiba-tiba perintah tanggal 24 September perintah agar tarik barang dan musnahkan. Tapi tanggal 3 Oktober masih dijual oleh si Kapolres. Jadi yang salah siapa? Ya. Tapi tadi ditegaskan oleh saksi ahli, barang bukti elektronik ini juga bisa menjadi alat barang bukti. Ya. Justru alat bukti elektronik inilah yang kami pakai, di mana dalam alat bukti elektronik tersebut ada chat antara jenderal sama Teddy, ada chat antara jenderal dengan Dodi dan juga dengan Arif dan juga dengan Linda. Mereka itu ada komunikasi itu, di mana tanggal 24 September ada WA dari jenderal mengatakan tarik barang, musnahkan. Itu kan bukti elektronik juga. Dan itu yang tidak dilaksanakan oleh si Kapolres. Dan pada saat yang bersamaan si Kapolres sangat perlu untuk menaikkan pangkatnya dari AKBP menjadi Kombes di Jakarta. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang punya kepentingan atas hasil penjualan dari narkoba ini? Karena si jenderal sudah mengatakan tarik dan musnahkan. Ya. Satu lagi dari saya, tadi sempat disebutkan bahwa rencana untuk menyalahgunakan narkoba juga sudah melanggar hukum. Ini tanggapannya seperti apa? Itu terlalu luas artinya itu. Rencana. Tapi kan kalau narkobanya bukan berasal dari dia, bagaimana disebutkan itu berasal dari dia? Rencana itu artinya kalau memang dia sudah menguasai narkobanya. Teddy kan tidak pernah pegang narkoba ini, bagaimana dia bisa merencanakan apapun? Kalau saya misalnya merencanakan melakukan sesuatu, ya, tapi sama sekali belum ada perbuatan apapun, itu juga nggak bisa disebutkan itu tindak pidana, ya. Tapi intinya begini, apapun kejadiannya antara jenderal dengan Kapolres sebelum September, itu sudah dikesampingkan dengan perintah tanggal 24 September bahwa tarik musnahkan. Dan oleh si Kapolres mengatakan siap jenderal, perintah laksanakan. Tapi kemudian 3 Oktober dia jual sendiri barang tersebut dan tidak ada chatting bukti elektronik yang mengatakan bahwa si jenderal agar jual lagi. Tidak ada kata-kata itu. Dan itu nanti akan kita tanya lagi kepada ahli hukum. Apakah ada kalau sudah begitu dalam hal seperti itu kan harus ada meeting of mind, persesuaian pendapat. Kalau satu mengatakan musnahkan, yang satu masih jual, apakah itu masih persesuaian pendapat? Itu kira-kira. Jadi titik sentral kekuatan dari Teddy adalah perintah dia tarik dan musnahkan 28 September, tapi kok 3 Oktober masih dijual. Artinya siapa yang punya kepentingan untuk uang tersebut. Dan uang tersebut pun belum pernah dikasih kepada si Teddy. Yuk kita makan. Ya pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada 2 ahli yang dihadirkan, tadi 1 ahli dari BNN sudah memberikan keterangan. Sidang ini akan kembali dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Breaking News TV One pemirsa masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.